I think the best thing about Malaysia is the people and the food and the proximity to my family, and it's just a great place to live because lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya beasiswa Malaysia International Scholarship. Terus jadi mahasiswa Indonesia di Malaysia, di setiap kelas ataupun di asrama mahasiswa ada. Di Malaysia itu adalah memiliki tabungan di bank lokal Malaysia senilai 30.000 ringgit. Wih, orang kaya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan melihat ya guys, bagaimana komentar orang Indonesia yang belajar di Malaysia. Apa sebenarnya alasan mereka kenapa memilih Malaysia seperti itu? Ternyata ini sangat mengejutkan sekali. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya beasiswa Malaysia International Scholarship. Wow, keren guys, dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia. Betapa baiknya ya kan kerajaan Malaysia ini, Masya Allah. Dapat beasiswa itu bukan sembarang orang, pasti orang-orang yang berprestasi gitu guys ya, Masya Allah. Sebenarnya teman-teman bisa cek info lengkapnya di website beasiswa.mohe.gov.my. Nah, di dikasih itu tuh. infonya udah lengkap banget. Setiap tahun seharusnya beasiswanya buka. Cuman kayaknya tahun ini beasiswanya lagi nggak buka. Karena gue lihat di websitenya itu infonya masih yang tahun lalu. Untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup simpel. Tinggal submit dokumen persyaratan aja kayak paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, dan dokumen lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja di websitenya. Tapi memang ada proposal penelitian dan esai yang harus disubmit. Jadi untuk esai dan proposal ini mandatory ya sifatnya. Proses pendaftarannya itu biasa dibuka 1 bulan dari akhir bulan April sampai akhir bulan Mei. Tahun ini aku nggak tahu ya buka atau diundur. Beasiswa ini tuh mengcover full tuition fee dan juga ada living allowance. Untuk visa dan travel fee itu nggak di cover ya teman-teman. Jadi kayak biaya pribadi. Prosesnya sendiri itu ada pendaftaran, terus nanti kalau berkas teman-teman lengkap dan esainya memenuhi kriteria siswa Malaysia International Scholarship, teman-teman berkesempatan untuk masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Dari wawancara itu tinggal pengumuman, jadi benar-benar prosesnya itu sebenarnya nggak ribet, cuman satu berkas sama wawancara. Untuk wawancaranya sendiri kan tentang pribadi teman-teman kayak LPDP. LPDP itu kan ada beberapa versi wawancara. Nah kalau ini wawancaranya adalah presentasi proposal yang udah teman-teman bikin. Jadi nanti bikin materinya, terus habis itu ada panelis yang akan menilai presentasinya teman-teman. Tipsnya buat lolos gimana? Mungkin aku jabarin sedikit dulu, nanti ya di reveal di next feed kali ya. Pertama, saranku persiapin dulu sertifikat bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Enaknya di MIS itu bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL yang tanpa speaking dan writing. Dari segi biaya lebih murah dan juga keluarnya itu lebih cepat. Kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris, yang lainnya akan lebih mudah dan gampang karena teman-teman jadi bisa fokus nyiapin esai dan proposal lebih lama dan juga lebih dalam. Kedua, riset tentang beasiswa itu sebanyak-banyaknya. Yang aku sadari, salah satu kunci untuk dapetin beasiswa itu adalah menyesuaikan dokumen yang kita submit dengan aiming beasiswanya. Jadi setiap beasiswa itu punya tujuan yang berbeda. Contohnya LPDP. Kalau LPDP itu pengen tribute back to the community. Nah, kalau MIS ini adalah supaya international students yang terpilih bisa contribute untuk risetnya Malaysia dan kasih temuan yang bisa bermanfaat untuk negaranya. Jadi, proposal yang aku bikin itu ya tentang issues yang ada di Malaysia. Setelah pengumuman diterima beasiswanya, dari UNIF-nya itu kita yang cari sendiri. Jadi, bukan dari pihak beasiswanya. Kita apply sendiri ke public university yang sudah ditentukan oleh MIS. Kalau udah resmi diterima, tinggal confirm aja ke pihak MIS-nya. Udah deh, tinggal urus visa dan terbang ke Malaysia. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh di komen aja, nanti aku bahas di video selanjutnya. Terus jadi mahasiswa Indonesia di Malaysia, di setiap kelas ataupun di asrama mahasiswa ada AC, tapi ada kipas yang nyala bersamaan. Ini aku kasih lihat ya. Iya, tak tunjukin kalian. Ini kan kipas nih nyala. Ini juga AC-nya nyala, cuy.
Jadi biar anginnya tuh muter gitu loh, kayaknya gitu sih. Tapi apa nggak kedinginan gitu? Bagaimana tanggapan kalian tentang di sini ada kipas dan AC nyala bersamaan? Sebuah culture shock. Jadi kita berdua curiga, bentar lagi kita masuk angin. Kalau di sini masuk angin nggak bisa kerokan kan? Ya bisa lah. Emang di sini pakainya apa? Katanya minum koyo. Minum koyo. Bisa kalau masuk angin di sini tuh ngapain, Mbak? Pakai minyak gigi. Dari tadi kita kuliah di sini, gigi kita kering. Culture shock kedua adalah kalau kita ngomong sama orang sini ataupun mahasiswa sini pasti pakai bahasa Melayu setengah dan bahasa Inggris setengah. Bagaimana? Apa ya kalau tak paham? We are just speaking in English. Ya begitulah guys ya. Tolong selamatkan kami, di luar panas banget, di dalam kedinginan banget ya kan. Tapi macam itulah guys ya. Maksudnya ya bukan shock sih sebenarnya, kayak mungkin lebih ke apa ya, kok beda gitu. Ya shock ya culture shock. Ya enggak juga gitu kan, kita harus apa ya, kita itu harus menyesuaikan diri lah ketika berada di sana gitu, terutamanya kalau percakapan. Tapi kalau percakapan itu gitulah memang ya kan. On kipas dan on suhu icon 24. Boleh menjimat bil elektrik. Oh gitu. Di rumah setiap bilik kena ada kipas walaupun icon dah memang sedia ada. Lah kampus gue kayak gitu juga, AC nyala kipas juga nyala. Wah ada juga ternyata di Indonesia. Kampus aku juga kayak gitu, AC nyala kipas nyala, muter. Ya nggak semua. Berarti ada beberapa kita yang nggak biasa. Ternyata ada juga istilahnya di kampus-kampus di Indonesia juga seperti itu katanya. Oh gitu, mantap sih ya kan. Kita boleh lihat bagaimana bahagianya mahasiswa Indonesia ketika di Malaysia ya guys ya. Mantul betul ya. Lanjut. Family study di Malaysia, berapa sih biaya yang harus dipersiapkan? Halo guys, kenalin, aku Sania. Saat ini sedang tinggal di Malaysia karena mendampingi suami yang sedang studi di sini. Berapa sih biaya yang harus dipersiapkan untuk membawa keluarga studi ke Malaysia? Dan ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyain. Ini juga poin kesal. Jadi satu keluarga dibawa ke Malaysia guys buat belajar ataupun studi gitu. Keren banget sih guys ya. Asli. Karena tidak memperhitungkan biaya-biaya pemindahan keluarga dari Indonesia ke Malaysia. Aku hanya memperhitungkan seperti biaya les bahasa Inggrisnya suami aku, biaya tes untuk ujian sertifikat bahasa Inggrisnya, visanya, dan juga biaya untuk mendapatkan LOE-nya. Ternyata ketika kamu memutuskan bawa keluarga kamu untuk studi di Malaysia, maka akan diikuti beragam biayanya. Yang pertama yaitu visa keluarga. Karena suami aku membawa aku dan juga anak, jadi visa dikali dua adalah deposit. Karena salah satu syarat visa dependent untuk mengikuti suami studi di Malaysia itu adalah memiliki tabungan di bank lokal Malaysia senilai RM30.000. Wih, orang kaya guys. RM30.000 itu 300 berapa ya guys ya? Sebentar guys, 100 juta lah mungkin ya. Bukan, ya RM30.000 kan, dikali 3.800, 114 juta, mantul. Kalian bisa cari di mudah.my atau di properti guru. Sesuaikan dengan kebutuhan, jarak, apakah dekat dengan public transport, dan lain sebagainya. Dan yang perlu diketahui ketika sewa apartemen di Malaysia ini, di awal kita akan membayar 3 jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya sewa untuk 1 bulan ke depan. Yang kedua adalah deposit sewa senilai 2 kali harga sewa bulanannya. Dan utility deposit yaitu setengah dari harga sewa 1 bulannya itu. Dan juga biaya hidup 1-2 bulan ke depan. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang bisa tambahin di komentar ya. See you next video. Mantap ya guys ya. Gimana caranya? Tapi mahal gak sih? Istilahnya kalau kesana bareng keluarga dan tinggal di sana gitu. Bang Andy TK itu pengen tinggal di sana kayaknya guys. Saya nggak tahu ya kan. Tapi ya harus punya deposit itu. Berarti kan memang harus betul-betul orang yang punya gitu. Bener sih, keren sih itu ya kan. Nggak istilahnya orang biasa tapi tinggal di sana gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kerja di sana? Beda mungkin ya, visanya itu beda mungkin untuk bekerja dan juga istilahnya study ataupun ikut keluarga. Mungkin beda juga ya. Mungkin gitu guys ya. Oke, kita lanjut guys. Oke. Apa tuh? I'm from Indonesia and I've lived in Malaysia for 4 years. Kok bahasanya kayak bukan orang Indonesia? It's the fact that in Malaysia, there's a lot more cultural diversity compared to Indonesia.
Because in Indonesia, everybody is Indo, whereas in Malaysia, you have Chinese Malays, Indian Malays, and then like Malayu people as well. So there's like this trifecta of cultures and sometimes even more that come into play. And so you could go to one neighborhood and it's like the Chinese neighborhood, and then you have the Chinese food there. Sometimes you go to an Indian neighborhood, and then sometimes you go to like a mama place, and there's just so many different cultures all working together, fusions of dishes and stuff like that. And I find that really cool because everybody kind of sees something good that another culture is doing, and they kind of try to adapt it to their own. And in that way, everybody kind of collaborates, even though they might not do it intentionally. But it's really cool to see like that sort of combination and mesh of different cultures, flavors, ideas coming together. Ini kalau orang-orang pintar seperti ini, pemikirannya memang agak beda, guys. Beda halnya ketika orang-orang komen yang istilahnya Malaides lah. Aduh, beda banget. Ini nih orang Indonesia yang pintar gitu. Like punya fresh opinion gitu kan, pandangan yang berbeda juga dengan bagaimana istilahnya memandang Malaysia. I think the best thing about Malaysia is the people and the food and the proximity to my family, and it's just a great place to live because, well, lots of great beaches, great beaches, great tourism areas, so much to explore, haven't even touched the tip of the keren bahasa Inggrisnya. Malaysian. Do you need me to answer this as an Indonesian? Really? Yeah, because you're Indonesian, you guys man. Great food. But like Indonesian food, number one, always. But it's all respect, of course. I have some Malaysian friends who, there's a whole rivalry between Indonesian food and Malaysian food. But at the end of the day, it's all respect because our cultures are just so similar, and we both believe in like the same things, and we both are just trying to work our way in this world. And so everybody's accepting, and it's nice to be able to represent Indonesia in a sense. Gila sih, keren guys ya. Maksudnya saya tuh kagum gitu dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri. Mereka belajar, mereka bisa mengembangkan pemikiran mereka, bisa mengupgrade skill mereka, ilmu mereka. Yaitu kenapa kok orang yang kerja ataupun orang yang belajar di luar negeri dengan istilahnya mengembangkan skill dan juga otaknya, mereka akan menjadi orang yang lebih lebih upgrade daripada kita, lebih istilahnya keren daripada kita gitu loh guys ya. I like saying tak apa. It's alright, tak apa, because it's really casual way of saying you just chill, it is what it is. Keren banget sih guys. Itulah pandangan orang Indonesia ataupun mahasiswa Indonesia yang sudah kuliah 4 tahun dan hidup di Malaysia gitu loh guys ya. Hey bang, nak stay lama kat Malaysia lagi tak? Agak-agak ada Kak Nana nih. Siapa yang tak suka cara bicara dia? Macam okey lah. Masnya kejauhan mainnya, dekat-dekat dulu. Saya dari Surabaya ke Mojokerto saja sudah jauh bedanya. Ya, kalau ya jauh banget ya. Memang nggak jauh sih ke Malaysia, itu nggak jauh gitu. Ya dibanding dari Surabaya ke Aceh itu kan lebih jauh lagi. Kan gitu lah guys. Ya, like that lah. Jadi kita macam kita tengoklah macam mana ketika orang Indonesia tinggal di Malaysia, pasti mereka mahasiswa ini pemikirannya itu lebih terbuka dan lebih luas gitu, tidak gampang ataupun mudah untuk menjelek-jelekkan gitu. Bahkan istilahnya kalau ada yang komen negatif pasti, bang sini aja dulu bang gitu kan, sini aja dulu nikmatin hidup di Malaysia gimana bang, pasti mereka seperti itu. Saya juga ingin hidup di sana juga, menghirup udara di sana gitu loh guys ya. Doakan lah guys ya, support terus channel ini biar view-nya itu nggak turun. Ini kan kita turun view-nya. Maksudnya itu apa ya guys ya, biar menambah gitu kan ini cuan-cuan supaya kita bisa ke Malaysia gitu loh guys ya. Kalau saya sendiri oke lah, saya pengen bawa keluarga gitu loh, makanya harus agak banyak gitu kan savingnya gitu. Oke, kita lanjut satu lagi ya guys ya, mantap nih. Do you want to take your battle? Aha. Wait for a moment.
Kenapa pilih S2 di Malaysia? Kok banyak ya orang-orang Indonesia yang pilih S2 di Malaysia? Hai, aku Hani, master student di Malaysia. And I want to tell you guys, kenapa pilih Malaysia? Pertama, karena kualitas pendidikan yang udah jauh di atas Indonesia. Yap, sekalian boleh banget cek soal perbedaan ranking antar universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia. Di sini nggak ada perbedaan antara kelas reguler maupun internasional, karena semua lecture full ngajar pakai bahasa Inggris. Dan dari sini kita boleh simpulin kalau semua student di Malaysia udah pasti bisa bahasa Inggris. Iya, pasti. Kedua, karena aku mikir kalau Malaysia itu adalah negara muslim, so aku nggak perlu khawatir soal makanan halal atau haram di sini. Ketiga, tentu aja karena Malaysia itu deket banget dari Indonesia, jadi nggak perlu worry soal tiket pesawat dan bisa pulang kapan aja kita mau. Ini juga nggak ada peraturan harus pakai baju formal untuk kuliah. Sama kalian pakai baju sopan itu boleh banget masuk kelas. Kan mostly student yang dari Cina kuliah di sini itu malah kaosan dan cuman pakai sendal. Dari pandangan aku, mungkin yang terpenting adalah apa yang kamu pelajari. Sebenarnya banyak banget hal-hal menarik dari Malaysia, apalagi kalau kamu jadi student di sini. Tapi mungkin aku akan sharing di video lainnya. Kali ini segitu dulu buat videonya. See you in next video. Bye bye. Oke, jadi kita sudah mendengarkan gitu banyak testimoni dari student Indonesia yang ada di Malaysia seperti itu ya guys ya. Rata-rata mereka istilahnya mengambil S2 di sana, ada yang dapat beasiswa dari kerajaan, ada mungkin dari dana sendiri, dan juga bahkan membawa family-nya datang ke Malaysia ataupun ngajak istri anaknya dan lain sebagainya ke Malaysia seperti itu. Dan banyak juga istilahnya hal-hal yang mungkin mereka itu sangat suka di Malaysia, terutamanya karena ya negaranya muslim, makanannya juga halal ya kan, dan tidak diragukan dengan kehalalannya itu. Dan juga di sana istilahnya apa ya, pendidikannya yang terutama yang paling mungkin mereka tekankan adalah kualitas pendidikan yang ada di Malaysia, terutama universitas, itu lebih tinggi ya kualitasnya daripada negara kita di Indonesia ini ya guys ya. Tapi itu menurut mereka gitu. Tapi pandangan kita secara umum ya, kalau menurut saya mau dimanapun kita belajar, yang penting kita belajar dengan serius, pasti kita akan mendapatkan ilmu. Percuma kalau kita istilahnya kuliah di Mesir, tapi sampai sana kita cuma tidur aja kerjanya, ya gak dapat ilmu ya kan. Nah di situ poinnya ya guys ya. Tapi kualitas pendidikan yang bagus itu menandakan bahwasannya hidupnya akan sejahtera gitu. Karena kenapa? Dengan orang yang berpendidikan dan juga istilahnya paham akan pendidikan itu sendiri, bagaimana pentingnya pendidikan, itu akan menambah ya kecerdasan kita dan juga kesadaran kita kepada lingkungan kita gitu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.